Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rahmi 05 Official. Pada pertemuan kali ini, kami akan memberikan informasi terbaru terkait dengan P3K Guru tahun 2022, di mana kami lansir dari naikpangkat.com dengan tema Kabar terbaru Kemendikbudristek sampaikan 6 perubahan aturan seleksi P3K tahap 3 tahun 2022. Tapi sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait dengan P3K, ASN, dan CPNS di tahun 2022. Langsung saja kita simak informasinya. Ada 6 perubahan aturan seleksi P3K tahap 3 di tahun 2022, di mana aturan yang berlaku di tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Perubahan aturan terkait seleksi P3K tahap 3 ini disampaikan langsung oleh Kemendikbudristek pada rapat koordinasi dan evaluasi seleksi CASN tahun 2021. Hal ini tentunya menarik untuk diulas, apakah aturan ini berpihak kepada guru honorer atau sebaliknya, sekaligus menjawab beberapa keraguan guru honorer tentang kejelasan formasinya di sekolah induk. Untuk lebih jelasnya, berikut 6 perubahan aturan seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 dibandingkan dengan aturan seleksi P3K di tahun 2021. Yang pertama, proses seleksi berdasarkan kompetensi. Proses seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 berdasarkan kompetensi. Sementara mekanisme seleksi di tahun 2021, seluruh peserta wajib terdaftar di Dapodik. Kemudian peserta juga harus melamar pada formasi yang tersedia dan menjalani tes kognisi, sehingga disebut mekanisme tes. Sedangkan mekanisme seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 ini, formasi dibuka berdasarkan kompetensi individu yang berada di sekolahnya, sehingga disebut sebagai mekanisme penempatan dan observasi. Perlu diketahui bahwa untuk penempatan ini dikhususkan untuk peserta yang sudah lulus passing grade pada seleksi P3K tahun 2021. Sementara untuk observasi ini dikhususkan bagi peserta prioritas 2 dan 3, yaitu honorer negeri yang sudah mengabdi atau aktif di Dapodik selama 3 tahun berakhir dan selama 3 tahun terakhir, dan yang kedua adalah THK2. Panselnas memberikan sikap tegas pada seleksi P3K tahun 2022 tentang memfokuskan pada penempatan guru berkaitan dengan formasi yang tersedia atau dibuka. Berdasarkan Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2022, yang menjadi prioritas adalah THK2, guru honorer negeri, kemudian lulusan PPG, dan barulah guru honorer swasta. 2. Penyesuaian formasi. Pemerintah melalui Kemendikbudristek memaparkan bahwasanya ada penyesuaian formasi. Penyesuaian formasi tersebut bisa dilihat dari penempatan guru honorer di sekolah-sekolah induknya masing-masing, dengan catatan sekolah tersebut membuka formasi. Hal ini tentunya berbeda dengan skema seleksi P3K tahun 2021, di mana guru honorer memperebutkan formasi yang tersedia, termasuk menghalalkan terjadinya mutasi atau pergeseran rotasi dalam skala besar dan serentak. 3. Diikuti oleh guru yang terdaftar di Dapodik. Hal yang baru pada aturan seleksi P3K tahap 3 tahun 2020 adalah guru honorer yang boleh mendaftar adalah guru honorer yang statusnya masih aktif pada laman Dapodik. Sementara di seleksi P3K tahun 2021, guru honorer yang diperbolehkan mendaftar adalah guru honorer yang terdaftar di Dapodik. 4. Tidak terjadi mutasi, rotasi, atau pergeseran.
Guru honorer yang dinyatakan lulus seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 tidak akan mengalami rotasi, pergeseran atau mutasi di sekolah induknya, berbeda dengan seleksi P3K di tahun 2021 yang memungkinkan terjadinya rotasi atau pergeseran. 5. Mempertimbangkan dimensi kompetensi. Aturan seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 ini mempertimbangkan dimensi kompetensi, di antaranya adalah profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Sementara seleksi tahun sebelumnya menggunakan kompetensi teknis, profesional, dan pedagogis dalam pengujiannya. 6. Mekanisme penempatan dan observasi. Aturan terbaru seleksi P3K tahun 2022 yang menjadi poin terakhir adalah terkait dengan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian atau observasi. Hal tersebut tentunya berbeda dengan mekanisme seleksi tahun lalu, di mana pada seleksi P3K tahun 2021, mekanisme seleksi yang digunakan adalah mekanisme tes. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, di mana informasi ini berkaitan dengan perubahan aturan pada seleksi P3K guru tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Kami akhiri, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.